Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnadil Firdaus, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas A, NIM 19090041. Di video ini, saya akan menyelesaikan contoh studi kasus dari fusi logik. Apa sih fusi logik itu? Dan apa yang harus dipahami sebelum menyelesaikan studi kasus fusi logik? Fusi logik digunakan untuk merepresentasikan masalah yang mengandung ketidakpastian ke dalam suatu bahasa formal yang dipahami komputer. Dalam fusi logik ada yang dinamakan crisp set. Lalu, apa itu crisp set? Crisp set adalah himpunan yang membedakan anggota dan non-anggotanya dengan batasan yang jelas dan pasti. Selain crisp set, juga ada fuzzy set. Apa itu fuzzy set? Fuzzy set merupakan lawan dari crisp set. Jika crisp set merupakan himpunan yang sifatnya pasti, maka himpunan fuzzy set ada di antara rentang nilai 0 dan 1. Selain itu, bukan fuzzy set atau perhitungan salah. Studi kasus kita hari ini adalah sprinkler control system. Misalkan, nilai crisp yang diterima oleh sensor suhu adalah 25 derajat Celcius dan nilai crisp yang diterima sensor kelembapan adalah 13%. Berapa lama durasi penyiraman yang harus dilakukan? Tahap pertama adalah falsification. Dalam tahap falsification, kita akan mengubah masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti atau crisp input ke dalam bentuk fuzzy input. Misalkan untuk suhu udara kita menggunakan fungsi keanggotaan trapesium dengan 5 variabel linguistik, yaitu ada cold, cool, normal, warm, and hot. Karena crisp input suhu 25 derajat Celcius berada di antara linguistik normal dan warm, maka kita hitung masing-masing derajat keanggotaannya. Yang pertama, kita hitung derajat keanggotaan dari trapesium normal. Karena 25 derajat Celcius berada di antara C dan D linguistik normal, maka digunakan rumus min dalam kurung X kurang D dibagi D dikurangi C. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu min 25 dikurangi 27 dibagi dalam kurung 27 dikurangi 24 yang menghasilkan nilai 2/3. Lalu kita hitung derajat keanggotaan dari trapesium warm. Karena 25 derajat Celcius berada di antara A dan B linguistik warm, maka digunakan rumus dalam kurung X min A dibagi dalam kurung B min A. Lalu kita masukkan angkanya, 25 dikurangi 24 dibagi 27 dikurangi 24 yang menghasilkan nilai 1/3. Setelah mendapatkan nilai dari crisp suhu, kita hitung kelembapan tanah menggunakan fungsi yang sama, yaitu keanggotaan trapesium. Karena crisp input kelembapan 13% berada di linguistik dry dan moist, maka rumusnya sebagai berikut dan menghasilkan nilai dry sebesar 7/10, moist sebesar 3/10. Setelah mendapatkan nilai fusi input, kita lanjut ke dalam tahap kedua, yaitu inference. Dalam tahap inference, kita akan melakukan penalaran menggunakan fuzzy input dan fuzzy rules yang telah ditentukan sehingga menghasilkan fuzzy output. Berikut adalah tabel aturan fusi yang saya gunakan dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Jika normal dan dry, maka waktu penyiraman long. Jika suhu normal dan kelembapan moist, dan menghasilkan rules sebagai berikut. Jika suhu normal dan kelembapan dry, maka waktu long.
Jika suhu normal dan kelembapan moist, maka waktu medium. Jika suhu warm, kelembapan dry, maka waktu long. Jika suhu warm, kelembapan moist, maka waktu medium. Dari 4 aturan fusi dan 4 fusi input tersebut, maka kita menggunakan aturan conjunction dengan memilih derajat keanggotaan minimum dan lakukan clipping pada fungsi keanggotaan trapesium untuk durasi penyiraman, sehingga diperoleh nilai long 2/3, long 1/3, medium 3/10, medium 1/3. Lalu kita gunakan aturan disjunction dengan memilih derajat keanggotaan maksimum dari nilai-nilai linguistik, sehingga mendapatkan nilai long 2/3 dan medium 1/3. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu diffusification. Sebelum diffusification, harus dilakukan proses composition, yaitu agregasi hasil clipping dari semua aturan fusi sehingga didapatkan satu fusi set tunggal. Proses composition dari dua fasi set, durasi is medium 1/3 dan durasi is long 2/3, menghasilkan satu fusi set tunggal seperti berikut. Untuk proses diffusification, kita gunakan centroid method, yaitu pemberian titik pada area abu-abu ditentukan secara acak sehingga akan didapatkan satu titik pusat area. Dengan titik-titik tersebut, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.